Halo sahabat Profauna, beberapa waktu lalu Profauna Indonesia membuka sesi tanya jawab bersama Bapak Rosek, yaitu founder dari Profauna Indonesia. Saya sekarang sudah memegang beberapa pertanyaan dari para sahabat. Nah, ada pertanyaan dari Ratna Trimartono yang bertanya tentang apa tantangan dan hambatan terbesar dalam upaya pelestarian hutan dan satwa liar, Pak. Lalu ada lagi, apakah Bapak Rosek atau tim Profauna pernah mengalami intimidasi dari pihak yang merasa terusik dengan upaya pelestarian alam? Lalu ada satu lagi, yaitu bagaimana cara atau usaha untuk menghadapi intimidasi tersebut? Ya, soal intimidasi kepada tim Profauna itu bagi kami hal yang biasa. Itu adalah konsekuensi dari perjuangan untuk melestarikan hutan, untuk melindungi satwa liar. Jadi kalau itu kemudian ditanyakan apakah itu menjadi sebuah hambatan atau tantangan atau rintangan, bagi kami itu adalah sebuah memang proses perjuangan. Karena ketika kita berjuang, itu pasti ada pengorbanan. Kalau tidak mau berkorban, jangan berjuang. Ya. Jadi dalam sejarah Profauna yang sudah 27 tahun berkiprah di Indonesia untuk konservasi hutan dan pelestarian satwa liar, tentunya tidak semulus orang kira atau tidak selancar ya yang diduga. Tentunya hal yang biasa, itu ada hambatan, tantangan, ya, rintangan, itulah perjuangan. Ya. Jadi saya kasih contoh, ada banyak sebetulnya rentetan kejadian, rentetan peristiwa yang itu mengintimidasi, bahkan kekerasan fisik. Itu sudah kenyang dialami oleh kawan-kawan, saudara-saudaraku dan relawan Profauna. Misalnya, dulu ketika pada tahun 99 sampai 2010-an, itu Profauna kampanye gencar di Bali untuk kampanye menentang perdagangan daging penyu. Karena pada waktu itu memang sangat marak sekali. Dan ternyata kampanye damai Profauna itu juga tidak selalu direspon positif oleh masyarakat. Ya, tentunya yang merespon negatif adalah pihak-pihak yang merasa terganggu, merasa terancam ya dengan kampanye Profauna. Bahkan kantor Profauna di Bali waktu itu sempat diserbu oleh yang kita duga adalah pedagang-pedagang penyu. Tetapi Tuhan Allah melindungi kami ketika mereka datang, tim kami sedang tidak berada di kantor. Soal ancaman-ancaman verbal, ancaman perkataan, ancaman tulisan itu ya banyak sekali. Kita tidak menghiraukan itu ya. Karena kalau kita hanya terjebak dengan intimidasi dari para pengecut, intimidasi yang tidak jelas, saya kira kita tidak akan maju ya. Jadi saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan Profauna, kepada relawan Profauna, kepada aktivis Profauna, adalah kita ini berjuang. Ya. Kita di Profauna ini berjuang. Berjuang apa? Untuk melestarikan hutan, melindungi satwa liar, melestarikan alam di negeri ini yang kita cintai. Sehingga kalau kemudian namanya kita berjuang, itu ada resiko. Ya. Ada resiko. Pernah ada seorang mantan staf Profauna yang dulu pernah bekerja di Profauna. Dia telepon kepada saya karena pada waktu itu begitu intimidasi kemudian teror ketika Profauna melakukan kampanye penyu. Ada yang telepon saya. Ya. Siapa yang akan menanggung keselamatan saya? Dia ngomong gitu. Kalau kami melakukan ini, apakah Profauna? Apakah Mas Rosek, dia nyebut saya begitu, akan menanggung keselamatan saya? Kalau misalnya nyawa kami terancam, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya jawab, saya bukan Tuhan. Hidup, mati seseorang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Saya percaya itu. Sehingga mau jadi aktivis, mau jadi pejuang lingkungan ataupun tidak, tetap kita akan mati.
Hanya kita bisa memilih selama hidup ini kita menentukan sebagai pejuang atau hanya sekedar menanti kematian. Sehingga saya katakan, saya tidak bisa menjamin. Sombong sekali saya kalau menjamin keselamatan kamu. Ya kalau memang sudah tidak nyaman, sudah tidak memungkinkan lagi enjoy bersama Profauna, ya silakan tidak di Profauna. Ya karena ini Profauna ini wajah perjuangan. Kita ini wadah perjuangan, ya. Dan dibutuhkan bukannya soal tekad, soal kepedulian, tetapi juga keberanian. Bukan berarti kemudian kami sok-sokan, kami sombong, ya menantang maut, bukan. Tapi kami hanya percaya pelindung sejati kami adalah Tuhan. Pelindung sejati kami adalah Allah yang menciptakan bumi ini dengan segala isinya. Jadi kalau hanya soal intimidasi, ya itu keliru. Kalau mau mengintimidasi Profauna, ini kita udah kenyang, ya. Tim kita sudah terlatih menghadapi orang-orang yang pengecut yang melakukan intimidasi tersebut. Yang terakhir misalnya, ketika kami mulai masuk melakukan kampanye penghentian illegal logging di Malang Selatan, wah itu dahsyat itu. Fitnah muncul, bahkan ada kelompok yang nggak jelas yang mempengaruhi perangkat desa yang untuk mengusir Profauna. Kemudian ada intimidasi dilakukan oknum-oknum tertentu yang mengatakan hati-hati loh, kalau Profauna terus kampanye hutan ini, orang sini keras-keras loh, mistiknya kuat loh, bisa nyawa taruhannya. Ya. Kemudian staf saya bernama Erik, ya. Erik tanya kepada saya, Pak, ini saya dapat ancaman, bahkan didatangi kantor lapangan, digebrak-gebrak meja, gitu. Dapat ancaman ini yang mengintimidasi supaya kita tidak melanjutkan advokasi kampanye tentang maraknya illegal logging di Malang Selatan. Saya tanya gini, nah bagaimana menurut kamu, Erik? Kamu takut? Oh enggak, saya tidak takut, kata Erik. Terus bagaimana soal keselamatan kamu? Karena saya nggak bisa menjamin kalau terjadi sesuatu. Erik menjawab, nggak ada masalah Pak. Udah, kita terus saja lanjut. Oke. Kalau kamu mantap, lanjut, silakan lanjut berjuang. Simple itu kalau aja kami. Jangan kemudian menuntut saya untuk bertanggung jawab keselamatannya, ya. Jadi dengan bismillah gitu kan. Dengan niat ikhlas, ya. Karena kami tidak punya kepentingan apapun, kami terus berjuang. Sehingga intimidasi dan sebagainya itu adalah sesuatu yang kecil buat kami, karena kami hanya percaya kepada yang atas. Kami hanya percaya kepada Sang Maha Cipta akan melindungi orang-orang yang peduli, akan melindungi orang-orang yang menyelamatkan bumi ini dari kehancuran. Dan Profauna adalah karena kecintaan kepada negeri ini, kecintaan kepada Indonesia lewat kami melindungi hutan, kami melindungi satwa liar. Jadi untuk sahabat Profauna yang sedang berjuang atau akan berjuang untuk kelestarian alam di daerahnya masing-masing, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu untuk berjuang. Insya Allah itu akan menjadi ibadah kalian. Terus berjuang, ya. Jangan pernah mundur, maju terus, pantang mundur. Oke, itu dari saya, Rosek Nur Syahid, founder Profauna Indonesia.